hanya ya orang akan apa namanya menginginkan bahwa dia ini tidak tertinggal dari orang yang dihasuti itu, supaya dia kepingin tetap setara dengan orang itu. Bagaimana supaya tetap setara? Caranya adalah dia bisa mendapatkan nikmat serupa atau nikmat yang diperoleh temannya itu hilang itu. Nah, ketika jenengan kepingin mendapatkan nikmat yang serupa seperti yang diraih oleh teman sampean itu namanya munafasah. Jadi misalnya ya, jenengan punya teman sepantaran, seumur ya, dulu kuliahnya sama, tiba-tiba dia dapat proyek besar itu. Jenengan merasa, wah, jengkel kan, sialan kok dia dapat proyek besar itu. Nah, di dalam menghadapi situasi seperti itu ada dua kemungkinan ya. Jenengan kepingin meraih prestasi yang sama dengan cara jenengan kerja keras supaya dapat proyek yang sama, atau jenengan berusaha supaya proyeknya orang itu gagal. Nah, ya kan? Nah, kalau jenengan itu kepingin mendapatkan proyek yang sama, lalu jenengan kerja keras, nah, itu namanya munafasah. Itu positif. Itu berpahala. Itu namanya munafasah. Tetapi kalau jenengan karena nggak mampu mendapatkan proyek serupa, lalu jenengan berusaha menjegal teman sampean itu namanya zawalun nikmat. Itu kan itu, jangan berharap nikmatnya orang itu hilang, pudar atau sirna itu dengan cara apa? Dengan menggagalkan proyeknya orang itu. Nah, itu namanya hasud itu. Itu namanya hasud itu. Namanya hasud. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau ada orang meraih prestasi seperti itu, mendapatkan proyek juga tidak bisa, menggagalkan juga tidak bisa. Menggagalkan juga tidak bisa. Nah, ya ini sekarang dibahas. Terus gimana? Apa yang terjadi? Faidan sadda. Maka ketika tertutup ahadu tariqa ini, salah satu dari dua jalan tadi itu, fayakadul qalbu, maka hampir-hampir, maka nyaris ya al qalbu, hatinya seseorang yang hasud, layan faku, itu tidak lekang ya. Layan faku tidak lekang, itu terus menerus tuh layan faku artinya ya. An syahwati, uh, layan faku itu tidak lepas ya. Al qalbu itu an syahwatil tariqi, dari menginginkan jalan al akhari yang lain. An syahwati tariqi an iradati at-tariqil akhar. Hatta idza zalat, sehingga ketika hilang an ni'matu ni'mat anil mahsudi, dari orang yang dihasuti, karena maka ada zalika, yaitu zawal tadi itu, hilangnya nikmat itu, asyha, itu lebih disukai indahu, bagi orang yang hasud itu, min dawamiha, dibanding langgengnya, tetapnya nikmat pada orang yang dihasuti. Idh bizawaliha, karena dengan apa namanya, hilangnya nikmat, yazulu, maka hilanglah takhallufuhu, tertinggalnya orang yang hasud, wa taqaddumu ghairihi, dan majunya orang yang selain dari orang yang hasud, yaitu yang dihasudi itu, ayil mahsudi ya. Wa hadza, dan inilah yakadu, hampir-hampir, yanfakku, tidak hampir-hampir, ada selalu maksudnya ya. La yakadu, tidak hampir-hampir, yanfaku, lepas al qalbu, hati, anhu, dari keinginan untuk zawalun ni'mah itu. Jadi ya ini, jadi orang itu kalau ketika menyaksikan temannya dapat nikmat itu, tadi dikatakan dia bisa menempuh dua jalan. Pertama adalah dia ingin mengejar ketertinggalannya dengan cara ingin mendapatkan nikmat serupa, atau apa namanya, dia berharap nikmatnya orang itu hilang gitu. Nah, ketika dua jalan ini apa namanya tertutup ya, tidak ada jalan untuk salah satu dari kedua opsi tadi itu ya, meraih
nikmat yang sama tidak bisa, ya mengejar ketertinggalannya tidak bisa, menggagalkan nikmat itu juga tidak bisa, ya. Maka pilihan yang ketiga adalah, ya, pilihan ketiga adalah hatinya seseorang. Jadi pilihan dua tadi itu pilihan aktif, ya, yaitu pilihan aktif itu pilihan yang terjadi karena jangan berusaha. Pertama apa? Berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Kedua, berusaha untuk menggagalkan nikmat itu. Nah, pilihan ketiga ini adalah pilihan yang pasif, ya. Ketika seseorang melihat temannya mendapatkan nikmat, dia tidak bisa mengejar nikmat itu, tapi juga nggak bisa menggagalkan. Jalan ketiga adalah pasif, yaitu dia berharap saja, ya, semoga orang itu gagal proyeknya. Nah, dia berdoa saja, berharap saja itu. Ya. Berharap saja itu. Karena dengan gagalnya proyek orang itu, jenengan orang yang hasut tadi itu kemudian setara kembali dengan orang yang dihasuti, ya, karena dia kemudian nggak tertinggal lagi gitu. Jadi pilihan ketiga ini pilihan pasif ini, ya. Nah, pilihan yang ketiga ini pilihan yang apa namanya, yang bisa menjadi hasut tapi juga bisa tidak. Makanya ini makna yang dakikoh itu di sini. Ini kenapa ada poin yang lembut, yang subtil itu karena di sini. Jadi ketika jenengan melihat teman jenengan itu dapat prestasi, jenengan mengejar prestasi itu tidak bisa, menggagalkan dia juga tidak bisa. Nah, jenengan kemudian pilihan ketiganya itu pasif saja, jenengan jengkel, berharap, wah, semoga dia gagal di dalam proyeknya itu. Tapi tidak berusaha apa-apa, jenengan tidak terus aktif mengganggu orang itu, terus menggagalkan proyeknya, enggak. Cuma jenengan berharap saja, alangkah indahnya kalau dia gagal dalam proyeknya. Nah, pikiran seperti itu pikiran negatif kan, pikiran negatif. Tapi pikiran negatif ini itu bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Karena kan belum dikerjakan, masih berupa pikiran saja, belum ada tindakan sebagai follow up dari pikiran itu. Jadi hanya berangan-angan saja, ya Allah. Ini seandainya dia gagal, wah saya senang itu, syukurin. Nah, hanya naknik dalam hati saja. Namanya manusia kan selalu begitu ya. Kalau nikmat dan temannya dapat nikmat itu kan benci ya. Nah, bagaimana kalau terjadi hal yang ketiga ini? Fa'inkana, maka jika ada keadaan berikut ini dhamir sya'an, itu bihaitsu law ulkiya, seandainya diserahkan al-amru urusan atau pilihan ilaihi kepada orang yang hasud, warudda dan dikembalikan al-amru itu ila ikhtiyarihi kepada pilihannya orang yang hasud, saatnya dia diberikan pilihan untuk bertindak ya. Ini kan tadi kan pasif kan, hanya dalam hati saja. Wah, andai proyeknya itu gagal. Tidak ada tindakan apa-apa. Tapi kalau seandainya dia diberikan kemampuan untuk bertindak, maka lasa'a, maka akan berusaha orang itu fi izalatin nikmati, untuk menghilangkan nikmatnya temannya yang dapat nikmat itu. Anhu, dari orang yang dihasuti. Maka fahuwa, maka orang seperti ini hasudun adalah hasud, disebut hasud hasadan secara hasud madhmuman yang dicela. Jadi kalau jenengan punya perasaan jengkel kepada teman jenengan yang dapat nikmat, ya, tapi tidak ada tindakan apa-apa, cuma jengkel saja dalam hati, jenengan berharap semoga nikmatnya itu hilang, semoga proyeknya gagal, tapi jenengan tidak melakukan apapun, hanya pikiran jahat saja. Cuma pikiran jahat ini, kalau misalnya orang bersangkutan punya kesempatan untuk bertindak mengeksekusi pikiran jahatnya, maka dia akan lakukan itu dengan cara apa? Menghancurkan, menggagalkan proyeknya temannya itu. Nah, ini disebut dengan hasud. Ini disebut dengan hasud. Tetapi wa ingkana, jika ada keadaan berikut ini dalam sya'an, itu tarda'u, mencegahu kepada orang yang hasud at-taqwa, ketakwaan dia, an izalati dzalika, untuk berusaha menghilangkan nikmat tadi itu, fayu'fa,
maka diampuni anhu dari orang yang hasud ini fima terhadap sesuatu atau dalam sesuatu yajidu yang menjumpai orang ini hu kepada ma fi tabaihi di dalam tabiatnya orang yang hasud, yaitu minirtiyahin berupa keinginan hasrat ila zawalin ni'mati terhadap hilangnya nikmat an mahsudi dari orang yang dihasudi orang yang hasud ini. Mahmakana kapanpun ada ya, atau walaupun ada orang tersebut yang hasud ini, walaupun ada orang yang hasud ini karihan benci lidzalika kepada apa namanya, kepada irtiyah tadi itu, atau terhadap maya jiduhu fi tam'ihi itu min nafsi dari dirinya ya, min nafsihi terhadap dirinya orang yang hasud ya, atau min nafsi dari dirinya orang yang hasud, biakli dengan akalnya orang yang hasud, wadinihi dan agamanya orang yang hasud ya. Jadi yang kedua ini adalah begini. Tadi kan orang punya pikiran dalam dirinya ya. Jengkel temannya dapat prestasi, dapat proyek gitu. Nah, dia nggak bisa apa-apa, menyamai, mengejar prestasinya temannya nggak bisa, berusaha menggagalkan juga nggak bisa. Lalu dia ya hanya jengkel saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, sikap jengkel seperti itu, kalau dibarengi dengan sikap yang lain misalnya, kalau dia dapat kesempatan untuk menggagalkan, dia akan lakukan itu. Jadi kejengkelannya itu condong kepada kejengkelan yang akan berupa pekerjaan. Jadi kejengkelannya bisa potensial terwujudkan dalam tindakan. Nah, itu namanya hasud. Tapi kalau kejengkelannya itu kemudian dia bisa kendalikan karena dia punya ketakwaan. Manusia itu kan tidak bisa mengendalikan watak alamiah itu. Itu kan biasa. Orang kalau temannya dapat nikmat itu kan terus kemudian ada sesuatu yang tidak enak dalam hati itu ya. Atau sesama dosen misalnya, temannya kok artikelnya dimuat di jurnal yang terindeks dalam Scopus itu kan. Itu kan ya dia dalam mulut mengucapkan selamat kepada temannya itu, tapi dalam hati sialan. Kenapa bukan saya yang dapat kesempatan untuk bisa mempublikasi artikel itu ya. Hanya dalam hati saja. Ya. Nah, kejengkelan dalam hati itu ada dua kemungkinan. Ada kejengkelan yang seandainya orang itu dapat kesempatan untuk bisa menggagalkan artikelnya orang itu, akan dia lakukan, itu hasud. Tapi kalau kejengkelannya itu bisa dikendalikan dalam dirinya karena dia ini punya ketakwaan, nah, itu tidak dosa, itu tidak hasud yang mazmum ya. Karena itu kejengkelan yang timbul secara alamiah dari sifat manusia ya. Jenengan nggak bisa mengendalikan gerak-gerik hati itu. Yang penting jenengan bisa mengendalikan supaya gerak-gerik hati atau niat jahat itu tereksekusi, terwujud dalam tindakan. Nah, kalau jenengan bisa mengendalikan seperti itu, ini namanya bukan hasud yang mazmum atau hasud yang dicela ya. Atau itu tidak masuk dalam kategori hasud itu. Jadi ini memang sesuatu yang subtil ini ya. Kelihatannya sama-sama jengkel, tapi ini beda. Yang satu kejengkelan yang mengarah kepada destruksi, ya, menggagalkan, merusak, menghancurkan temannya. Yang satu kejengkelan yang terkontrol. Nah, kalau yang terkontrol ini tidak dosa. Nah, wala'allahu dan barangkali ya, dan boleh jadi wala'allahu dan boleh jadi al-madhkur ya, min kaunit taqwa radi'an lahu an izalatin ni'mah, tadi itu yang tersebut itu,
Ya, itu al-ma'niyu yang dimaksudkan biqaulihi dengan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yanfakkul mu'minu anhunna." Barangkali inilah yang dimaksud dengan sabda Kanjeng Nabi, yaitu thalathun. 3 hal la yanfakku, ya. Yang tidak terlepas al-mu'minu, seorang mukmin, anhunna, dari thalathun ini. Ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang seorang mukmin tidak mungkin lepas dari 3-nya. Artinya, nggak mungkin bisa lepas itu. Pasti melekat pada setiap orang beriman. Pertama, al-hasadu, hasud, wadhannu, dan dan prasangka, ya. Wattiyaratu, dan pesimisme. At-tiyara itu artinya meramal sesuatu berdasarkan pertanda alam, ya. Misalnya mau ke sawah, tiba-tiba ada apa gitu, burung atau apa, kemudian dia merasa ini jangan-jangan isyarat buruk, sehingga akhirnya dia tidak mau pergi ke sawah karena ada pertanda alam. Nah, itu namanya tiara itu, ya. Dari kata tayr artinya burung, karena orang Arab dulu itu punya kebiasaan membaca gejala dan tanda-tanda alam dari burung. Jadi hidupnya itu kayak tergantung kepada burung itu. Nah, ini kan itu negatif itu. Ya, manusia itu cenderung seperti itu. Jadi seorang beriman tidak lepas dari 3 hal ini. Hasud, prasangka buruk, dan tiara. Artinya kan orang itu tidak bisa menghilangkan hasud. Lah kalau orang tidak bisa menghilangkan hasud, berarti dosa terus dong. Oh tidak. Yang dimaksud dengan Kanjeng Nabi dengan orang mukmin tidak bisa lepas dari hasud itu artinya tadi itu. Hasud dalam pengertian jenengan itu punya pikiran-pikiran yang tidak enak karena teman jenengan dapat nikmat. Cuma jenengan itu bisa mengendalikan atau tidak. Kalau bisa mengendalikan itu hasud yang tidak dosa. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, artinya kalau jenengan dapat kesempatan untuk bisa mencelakai orang yang jenengan hasudi, akan jenengan lakukan. Nah, itu hasud yang jelek, itu yang berdosa itu. Tsumma qala, kemudian bersabda Kanjeng Nabi meneruskan tadi ini. Jadi kalau orang mukmin tidak bisa lepas dari hasud, terus gimana? Apa dosa sepanjang hayat? Enggak. Walahu, dan bagi seorang mukmin minhunna, dari 3 hal tadi itu, makhrajun, jalan keluar. Ada exit, ya. Yaitu apa? Fala idza hasadta, ketika hasud engkau, fala tabghi, maka jangan mencari jalan untuk mengeksekusi hasud sampean. Jadi kalau hasud itu masih berupa pikiran dalam hati saja, tidak terfollow api, itu tidak dosa itu. Tapi kalau hasud itu ada follow up-nya berupa dengan berusaha untuk mencelakai orang itu atau apalah, pokoknya berusaha untuk menggagalkan nikmat orang bersangkutan. Nah, itu namanya hasud yang dosa itu. Jadi cara seorang mukmin lepas dari hasud adalah kalau jenengan punya perasaan hasud dalam hati, fala tabghi, jangan di follow api. Apa artinya fala tabghi? Ai in wajadta, ketika menjumpai engkau fi nafsika, fi qalbika, dalam hatimu, syai'an na'ni, pikiran-pikiran jahat, kejengkelan karena teman jenengan dapat nikmat tadi itu, fala ta'mal, maka jangan mengeksekusi, jangan mengamalkan engkau bihi, terhadap syai'an tadi itu. Itu jadi ini hadis ini kemudian memberikan pelipur lara kepada kita, ya. Artinya kan mungkin ada orang berpikir, wah, kalau saya punya pikiran jahat terhadap nikmat, terhadap teman saya yang dapat nikmat, apakah saya dosa atau tidak itu, ya. Karena saya nggak bisa mengendalikan perasaan jengkel saya. Teman saya berhasil mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional. Saya ya terus terang nggak bisa dikendalikan sikap
perasaan tidak senang itu kan muncul spontan itu. Apakah perasaan tidak senang seperti itu sudah termasuk hasad atau tidak? Nah, kalau menurut hadis ini selama tidak ada follow up dari perasaan tidak senang itu, sekedar perasaan saja, itu bukan hasad itu. Wa ba'idun, dan jauh sekali an yakuna ada al-insanu, manusia, seseorang, muridan, menghendaki manusia ini lillahaki, untuk menyusul, ya, catch up bi akhihi, terhadap saudaranya al-insan, fin ni'mati, di dalam hal kenikmatan, faya juzu, maka tidak mampu al-insan anha, dari nikmat, thumma yanfakku, kemudian lepas atau bisa lepas al-insan itu, an mailin, dari kecondongan, ila zawalin nikmati, terhadap hilangnya nikmat dari orang yang dihasuti, ya. Jadi nggak mungkin kalau ada orang merasa tidak senang karena tertinggal dari temannya gara-gara dapat nikmat itu, kemudian dia nggak bisa ngejar itu pasti nggak bisa lepas dari perasaan, misalnya andai orang itu nggak dapat nikmat tersebut, ya tentu enak saya nggak ketinggalan dari dia. Itu pasti ada perasaan seperti itu, ya. Pasti itu perasaan yang manusiawi, ada lah pada semua orang. Idh situ, karena menjumpai orang tadi al-insan, la mahalata, pasti lahu, terhadap zawalun ni'mah, tarjihan, keunggulan, ala wajah, terhadap hilangnya nikmat, ya. Jadi kalau ditimbang-timbang itu, kalau dia disuruh nimbang perasaannya kepingin nikmatnya orang itu hilang dengan nikmat itu tetap bertahan pada orang itu, pasti dia lebih memilih nikmat itu hilang, supaya temannya nggak dapat nikmat, supaya dia tidak ketinggalan. Perasaan seperti itu pasti ada, walaupun sedikit pun ada itu. Tapi itu tidak dosa itu, asal tidak di follow up. Fahadal haddu, maka had ini, ya. Jadi kalau berhenti di situ saja, atau fahadal haddu, maka batasan ini, minal munafasati, dari munafasa, ya. Ini kan sebetulnya di perbatasan ini antara munafasah dan hasud, ya. Jadi jenengan merasa tertinggal dari teman jenengan itu, lalu kemeropok, terprovokasi, nggak merasa senang itu kan perasaan seperti itu perbatasan itu antara munafasah dan hasud itu. Fahadal haddu, maka batas ini, minal munafasati, dari munafasah, yuzahimu, itu mendesak hadal haddu al-hasada, terhadap hasad, al-harama, yang haram. Jadi perasaan tadi itu, merasa ketinggalan dan tidak nyaman itu perbatasan itu antara munafasah. Kalau dia jadi munafasah kalau perasaan jengkel itu mendorong dia untuk mengejar ketertinggalan. Menjadi hasud kalau dia tidak bisa mengejar lalu berusaha menggagalkan nikmat orang yang bersangkutan itu. Nah, itu jadi hasud itu. Jadi ini perbatasan memang. Makanya ini daqiqah ghamidhah, ini pengertian atau poin yang agak samar, enggak semua orang paham ini. Fayambagi, karena ini adalah batas yang kabur, maka fayambagi, maka seyogianya an yuhtata, untuk hati-hati atau dihati-hati minhu, dari hadal haddu ini. Karena ini di perbatasan, ini gray area, wilayah abu-abu ini. Fa'innahu, karena sesungguhnya hadal haddu itu maudhi'ul khotori, tempatnya bahaya. Wa ma min insanin, dan tidak ada seseorang pun illa wahuwa, kecuali insan ini yara, melihat manusia ini, fauqa nafsi, di atas dirinya insan, min ma'arifihi, di antara kenalan-kenalannya insan, wa aqranihi, dan teman-teman sepantarannya insan, yara, melihat man, seseorang, yuhibbu, yang hendak, yang suka, yang menghendaki al-insan tadi, an yuzawiya, untuk menyamai al-insan ini, hu, kepada man itu, ya. Jadi orang itu kalau punya teman, kenalan yang sepantaran, ya, itu pasti kita kepengennya itu
kita dengan teman kita itu kalau bisa itu apalah, selevel lah ya. Ya ada perbedaan ya dikit-dikit aja lah. Tapi begitu kok orang tersebut, orang yang sepantaran kenalan kita ini kok tiba-tiba dapat prestasi yang begitu besar, itu nanti jomplang. Levelnya jomplang itu. Karena dia maju cepat sekali dengan tertinggal. Nah, ketika hal itu terjadi dengan jengkel. Makanya orang itu kalau punya teman, kepengennya teman yang setara itu. Begitu temennya itu mulai maju cepat, dia mundur itu. Karena gengsi atau benci atau jengkel atau apa. Kalau bisa berkawan dengan orang yang setara. Yang yusawiyahu. Nah karena kehendak untuk setara dengan teman sepantaran ini, itulah yang bisa membuat kita itu hasut terhadap teman kita kalau teman itu dapat nikmat. Wayakadu dan hampir-hampir ya juru, menarik, menggeret, atau mendorong, menggeret ya, kepada al-insan tadi itu, zalika, hubbul musawah tadi, ilal hasadi kepada hasud al-mahdhuri yang dilarang. Ilam yakun jika tidak ada al-insan ini qawiyal imani, kuat imannya, wa razinat taqwa, dan apa itu, kuat takwanya, kokoh takwanya. Wa mahmakana, dan selama ada ya muharrikuhu, orang yang atau muharriku yang menggerakkan al-insan tadi itu adalah khaufat tafawuti, khawatir, takut terhadap perbedaan ya. Levelnya jomplang tadi itu. Wa zuhura nuqsanihi, dan munculnya kekurangannya al-insan an ghairihi, dari selain insan. Jadi kalau motif yang menggerakkan seseorang, kita ya, itu adalah khawatir tertinggal dari teman kita, gara-gara teman kita dapat prestasi. Kemudian kekurangan kita jadi kelihatan ya. Kalau motifnya itu ya, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, nah ini pikiran ini jar, maka bisa menarik kepada al-insan ini, dzalika, yaitu tadi khaufut tafawut wa zuhurun nuqsan, ilal hasadi kepada hasud al-madhmumi yang dilarang. Wa ila mailit tab'i, dan bisa menarik, menggeret, mendorong ila mailit tab'i, kepada condongnya tabiat, watak manusia, ila zawalin nikmati, dari hilangnya nikmat, an akhihi, dari saudaranya al-insan. Hatta yanzila, sehingga turun al-insan tadi itu, atau hatta yanzila, sehingga turun akhihi, huwa, yaitu akhihi, ila musawatihi, kepada menyamai al-insan tadi itu. Idlam yakdir, karena tidak mampu al-insan, huwa insan tadi itu, an yartaqya, untuk naik al-insan ila musawatihi, terhadap menyamai akhihi, saudaranya, biidrakin nikmati, dengan cara mengejar atau meraih nikmat yang diperoleh oleh kawannya tadi itu, kawannya al-insan. Jadi ya itulah. Jadi orang itu kalau nggak bisa mengejar prestasi temennya, ya berharap temennya itu hilang prestasinya atau mundur dia. Kemudian merosot prestasinya atau levelnya sama dengan dia lagi, karena dia nggak bisa mengejar orang itu. Nah, perasaan seperti inilah yang bahaya ini ya. Wadzalika, dan tadi itu ya, mailut tabai ila zawalin nikmat, dan seterusnya, la rukhsata, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan itu mewujud fihi, di dalam dzalika aslan sama sekali. Jadi inilah namanya hasud ya. Jadi hasud ini, hasud yang seperti ini yaitu jenengan menghendaki nikmat orang itu hilang, karena jenengan tidak bisa meraih nikmat itu, nggak bisa meraih prestasi itu, jadi jenengan berharap prestasinya orang itu gagal. Nah, perasaan seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar perasaan jenengan tertinggal gara-gara orang itu dapat nikmat, jenengan merasa tertinggal, merasa rendah level jenengan, tok berhenti di situ, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai
melanggar batas, melebihi sampai jenengan menghendaki nikmat bersangkutan itu hilang, nah, itu sudah masuk hasud itu nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Bal huwa, sebaliknya dzalika itu haramun haram. Sawaun kana, sawaun ada, sawaun sama saja karena ada. Dzalika tadi itu fi maqasidid dini terkait dengan tujuan-tujuan agama, au maqasidid dunia atau tujuan-tujuan dunia. Jadi baik yang jenengan hasud itu terkait dengan soal-soal akhirat atau soal-soal keduniaan, itu masuk dalam kategori hasud. Walakin tetapi yu'fa, diampuni anhu dari apa itu apa namanya, anhu dari dzalik tadi itu, atau anhu dari orang bersangkutan, dari orang yang hasud atau al-insan, ya, fi dzalika di dalam hal tersebut, maqasididdin atau maqasidid dunya malam ya'mal, selama tidak melaksanakan, ya, orang yang hasud bihi terhadap dzalik, ya. Insyaallahu, jika menghendaki Allahu ta'ala, Allah. Wa takunu, dan ada karahatuhu, ketidaksukaannya orang yang hasud, lidzalika, kepada hal tersebut, yaitu apa namanya, al-madhkur minan ni'mah atau maqasididdin maqasidid dunya, min nafsihi, dari dirinya orang yang hasud, ya, kafaratan itu sebagai kifarat, sebagai apa namanya, sebagai apa namanya, denda, ya, kafarat lahu, bagi orang yang hasud, ya. Jadi perasaan kejengkelan tadi itu selama tidak jenengan amalkan, ya, dan jenengan tidak suka itu. Jadi kan ada kan orang itu punya perasaan spontan secara alamiah jengkel kepada temannya yang dapat prestasi. Itu manusiawi itu. Itu belum disebut hasud kalau tidak ada follow up-nya berupa tindakan. Dan jenengan secara sadar karena jenengan punya ketakwaan, ngerti agama, jenengan tidak suka dengan perasaan seperti itu. Tapi perasaannya sendiri nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Itu tidak termasuk hasud itu. Nah, di sini kita lega itu, ya. Ini bagian ihya di sini ini melegakan. Karena ya jujur saja saya sendiri juga sering kok mengalami hal seperti itu, ya. Teman-teman saya sukses itu. Kadang-kadang kita ya merasa apa ya, enggak enak dalam hati itu. Kita ngerti ini enggak benar, tapi kita nggak bisa mengendalikan perasaan itu. Nah, kalau sekedar perasaan saja, terus tidak diikuti dengan tindakan, artinya perasaan tok, ya, jenengan karena ngerti agama, terus kemudian jenengan tidak mengeksekusi perasaan itu, kemudian jadi tindakan, misalnya nulis status julid itu kan, wah, nulis di jurnal tapi nggak pernah dibaca orang, julid. Itu namanya orang punya perasaan tidak senang, kemudian diwujudkan dalam tindakan, komentar lah, nulis status, atau ngomongin orang itu, ya. Nah, kalau sudah begitu namanya hasud yang dosa itu, karena ada eksekusinya. Tapi kalau sekedar